Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elviki di channel Berembe Kabar. Pada kali ini kita akan membahas masalah aritmatika dasar pada Office Excel. Nah, di aritmatika dasar ini ada beberapa fungsi yang akan kita bahas, di antaranya yaitu yang pertama penjumlahan, yang kedua rumus sum, fungsi sum, yang ketiga min, yang keempat nilai max atau nilai tertinggi, yang kelima yaitu average, dan yang keenam yaitu count. Nah, ada 6 ya teman-teman. Untuk mengetahui bagaimana cara untuk memahami dari 6 fungsi yang ada pada aritmatika dasar ini, silahkan simak video ini sampai habis ya teman-teman. Yang pertama kita mulai untuk fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya ya teman-teman, dan rumusnya bisa dilihat di sampingnya. Nanti dipelajari berulang-ulang ya teman-teman jika belum memahami. Contohnya di sini, yang tabel di sini aritmatikanya data 1, data 2, dan hasilnya kita akan tulis di sebelah kanan. Tapi sebelumnya itu silahkan klik kursor, taruh kursor di mana Anda akan menaruh data dari hasil aritmatika tersebut, atau hasil dari penjumlahan tersebut. Contohnya di sini saya akan menjumlahkan data 1 dan data 2. Hasilnya sama dengan penjumlahan ya teman-teman. Rumusnya bisa dilihat di samping. Penjumlahan sama dengan data 1 plus data 2 sama dengan. Nah, silahkan bisa dilihat hasilnya. Data 1 ditambah dengan data 2 hasilnya 30. Data satunya yaitu 25, data 2 nya yaitu 5. Jika dijumlahkan akan menjadi 30. Benar teman-teman ya. Kita lanjut ke pengurangan. Untuk pengurangannya, fungsinya di sini kita akan memakai min untuk pengurangan. Silahkan taruhkan kursor pada sel yang dimana hasilnya akan ditaruh. Sama dengan data 1 min data 2. Min data 2 sama dengan. Nah, di sini 25 dikurangi dengan 5 sama dengan 20. Nah, itu untuk pengurangan. Selanjutnya perkalian ya. Jika cara saya menjelaskan teman-teman cepat, nanti bisa diulang untuk videonya ya. Yang itu perkalian. Perkalian ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu taruh kursor pada sel di mana Anda ingin menaruh jumlah dari hasil perkaliannya. Sama dengan data 1 bintang atau kali data 2. Enter. Nah, hasilnya 25 kali 5 sama dengan hasilnya yaitu 125. Selanjutnya ke pembagian. Kalau pembagian ini teman-teman, untuk pembagian ini kita akan menggunakan garis miring teman-teman, karena fungsi dalam Excel itu kalau pembagian akan menggunakan garis miring, kalau perkalian akan menggunakan bintang, kalau pengurangan akan menggunakan strip atau min, dan kalau penjumlahan akan menggunakan plus tambah. Taruh kursor lagi sama dengan data 1 dibagi atau garing data 2 sama dengan 5 teman-teman, yaitu sesuai. Nah, silahkan dicoba-coba untuk fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Begitu mudah ya teman-teman. Jika teman-teman mau memperhatikan materi ini, tidak begitu sulit teman-teman, karena tidak menutup kemungkinan jikalau teman-teman
bekerja di sebuah perusahaan, menjadi TU di sebuah sekolah atau menjadi madrasah, teman-teman sangat membutuhkan fungsi-fungsi yang ini untuk mempercepat, menaikkan produktivitas teman-teman dalam bekerja. Selanjutnya yang B, fungsi sum, berfungsi menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Bentuk penulisannya adalah sama dengan sum, number pertama, number kedua, di blok sampai number yang Anda inginkan. Ayo kita berlari ke contoh teman-teman ya. Kalau hanya teori tidak akan bisa ya teman-teman, akan mempersulit kita untuk kalau hanya teori. Nah, di mana akan kita taruh nilainya di situ teman-teman? Nilai dari sum atau penjumlahan dalam jumlah data yang banyak itu kita akan taruh di bawahnya ini teman-teman. Maaf tidak berwarna, nanti kita warnai ya teman-teman. Sama dengan, lihat rumusnya di samping kanan, sama dengan sum buka kurung, silahkan di blok menggunakan kursor dari angka 3 sampai angka 7, atau kalau kesulitan menggunakan kursor silahkan buka kurung, klik angka 3 atau data awal di mana ingin Anda jumlahkan, lalu shift back down, turun sampai data, sorry teman-teman ada agak gangguan dikit, sama dengan sum buka kurung, blok dari data awal, klik shift pada keyboard laptop atau komputer Anda, shift back down sampai data di mana Anda ingin berhenti jumlahkan, tutup kurung, enter. Jangan lupa tutup kurung buka kurungnya ya teman-teman, seperti rumus yang ada di samping yang sudah saya sediakan ini. Itu jadi total penjumlahan dari harga barang mulai dari spidol sampai buku tulis ini yaitu 21. Nanti kalau di sini kita jadi 3.000, 5.000, dia berarti 21.000 ya teman-teman. Nah, pertanyaannya di sini sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, apa perbedaan penjumlahan dengan sum? Perbedaannya sama ya teman-teman, dan fungsinya sama. Sama-sama menjumlahkan data 1 dengan data 2. Cuma perbedaannya yaitu kalau plus atau penjumlahan di sini plus bisa menjumlahkan data 1 dan data 2, dan itu pun kita akan menulis manual. Nah, kalau sum kita bisa menjumlahkan data banyak sekaligus teman-teman. Jadi itu perbedaan singkat dari perbedaan fungsi singkat dari penjumlahan menggunakan plus dengan sum. Selanjutnya teman-teman kita ke materi ketiga yaitu means. Means ini yang di sini untuk mencari nilai terendah ya teman-teman. Kalau di dalam statistik itu means, median, maksimum kayak itu. Mean berfungsi untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data. Dari sekumpulan data saat kalau kita meneliti satu persatu untuk mencari nilai mean-nya, maka ya lumayan lama teman-teman. Makanya di sini kita menggunakan rumus kalau kita saat sedang menggunakan Microsoft Office Excel. Untuk penulisannya adalah means number 1 atau data 1, data 2 sampai data berikutnya. Kita berlari ke contoh ya teman-teman. Di sini kita akan mencari nilai mean atau nilai terendah, sama dengan means buka kurung, blok dari atas data pertama sampai data terakhir, lalu teman-teman, means buka kurung, blok dari data awal sampai data terakhir, tutup kurung, enter. Nah, di sini akan otomatis muncul nilai terendah dari data yang Anda miliki. Nah, kalaupun ini diganti, misal ternyata ada kesalahan nilai dari siswa-siswa Anda,
Terus Anda sudah membuat sebuah sekumpulan data, lalu ada yang perlu Anda edit datanya, silahkan aja diedit. Untuk rumusnya tidak akan berubah teman-teman. Langsung saja, misal di sini nilainya nilai Satria itu ternyata bukan 88, ternyata nilainya itu 60. Dia agak-agak goblok sedikit, 60. Maka langsung yang akan terendah di sini Satria. Nah begitu teman-teman, jadi langsung aja tanpa di edit langsung nilainya akan berubah. Itu untuk mencari nilai terendah. Selanjutnya untuk mencari nilai maksimum. Nah max di sini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data range. Bentuk penulisannya adalah max number atau data 1 sampai data terakhir ya teman-teman. Contohnya di sini sama dengan max buka kurung blok dari data awal sampai data terakhir, tutup kurung, enter. Nah ternyata nilai tertinggi di sini langsung muncul ya teman-teman, yaitu nilai tertinggi adalah 87. Ternyata nilainya Hairi ya teman-teman, ternyata nilai tertinggi itu ternyata. Nah kalaupun datanya ada perubahan pada akhir pada akhirnya, Anda langsung bisa klik. Contohnya nilainya SIPA ternyata dia salah, nilainya itu menjadi 100 bukan 80, maka langsung akan ngeling nilai SIPA itu akan menjadi nilai tertinggi teman-teman. Nah itu untuk nilai max. Jadi kesimpulannya pada min dan max ini yaitu nilai min itu untuk mencari nilai terendah, nilai max itu untuk mencari nilai tertinggi ya teman-teman. Lanjut ke materi kelima ya teman-teman, yaitu materi average. Nah ini materi yang sangat sekali sangat dibutuhkan untuk kita yang suka entry data ya teman-teman, baik di sekolah, di perusahaan, ya pokoknya kalau entry data lah, meskipun di kolong jembatan ya teman-teman. Average ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Contohnya di sini ada seribuan data, melahkan satu per satu 1000 data itu, maka akan membuat kita semakin lama teman-teman. Produktivitas kita saat bekerja itu menurun drastis gitu. Nah bagaimana untuk mengakali semua itu? Ya kita menggunakan datanya itu menggunakan nilai average teman-teman. Nah silahkan ditulis dulu datanya. Kalau sudah ditulis, tinggal masukkan di mana kira-kira Anda mau menaruh hasil dari nilai rata-rata itu. Contohnya di sini sama dengan average atau average. Bagi yang bahasa Inggrisnya kurang kayak aku, buka kurung tetap ya teman-teman, blok dari data awal sampai data akhir, tutup kurung, enter. Maka nilai rata-rata dari dari 7 siswa ini yaitu 78 nilai rata-rata teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk di like, di komen jika ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini. Nah jika ada yang kurang dimengerti, silahkan diulang-ulang video ini ya, sampai 100 kali pun bebas lah. Toh juga Anda menggunakan paket data sendiri ya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan buat kalian. Salam hormat dari saya Elviki, admin channel Berembe Kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.